Jadi umroh secara bahasa artinya adalah ziarah. Dan manakala kita kembali tadi ke awal, kita tidak mengatakan manasik umroh, walaupun biasa orang selalu mengatakan manasik umroh, mau kemana, mau manasik, katanya gitu kan. Padahal umroh itu tidak punya manasik, dia hanya nusuk. Manasik itu jamak dari mansak, yang artinya tata cara ibadah. Kalau haji memang memiliki 3 mansak, makanya dinamakan dengan manasik, karena ada 3 tata cara haji. Ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu. Maka dia dinamakan dengan manasik. Kalau umroh itu tata caranya hanya 1 cara, maka tidak cocok kalau dikatakan manasik umroh, ya, karena dia hanya 1 sifat. Dengan kata lain bahwa umroh itu hanya 1 sifat, seperti sholat, saum, dia hanya 1 tata cara, walaupun tentu dalam beberapa bagiannya ada beberapa rincian yang nanti akan kita jelaskan. Jadi umroh secara bahasa itu adalah ziarah, dan umroh secara syar'i adalah ziarah ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram. Jadi tujuan utama pergi ke sana itu bukan untuk ke kuburan Nabi SAW, hatta bukan ke Masjid Nabawi. Kunjungan kita ke Masjid Nabawi hanya dikatakan ziarah dari segi bahasa, tapi tidak ada kaitannya dengan masalah apa? Umroh. Sehingga apabila ada orang dia hanya pergi ke Masjidil Haram dan menunaikan ibadah umroh, walau dia tidak pergi ke Masjid Nabawi, maka umrohnya itu tetap sah, karena tidak ada keterkaitan antara umroh dengan kunjungan ke Masjid Nabawi. Oleh sebab itu menurut terminologi bahwa umroh itu adalah ziarah ke Masjidil Haram yang berlokasi di Mekah untuk melaksanakan manasik khusus yang berupakan umroh. Ini namanya umroh. Kalau hanya sekedar datang berkunjung ke Masjidil Haram tapi tidak melakukan manasik, tidak melakukan tidak melakukan umroh, maka tidak dinamakan umroh. Ini direvisi lagi ya. Untuk melaksanakan ibadah khusus gitu untuk melaksanakan ibadah yang khusus di tempat yang khusus, itu pengertiannya. Kalau ini kembali kepada manasik nanti dirancu lagi. Baik, berikutnya baik, hukum mengerjakan umroh. Hukum mengerjakan umroh itu ada 2 pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Maksudnya wajib sekali seumur hidup. Wajib sekali seumur hidup seperti haji. Dan ini adalah madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Di mana dalilnya? Katanya dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh itu karena Allah. Di sini kan perintah. Kalau dalam bahasa Arabnya ini dinamakan al-amr. Al-amr itu perintah. Dan perintah itu hukum asalnya kata para ulama lil wujub, untuk menunjukkan kewajiban. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Ini menunjukkan karena ada perintah, maka perintah itu hukum asalnya wajib, maka mereka mengatakan hukum umroh itu wajib. Ada dalil lain dalam hadis Abdullah ibn Umar
Bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Ya. Salah satu riwayat menyebutkan wa anta hujjal baita wa ta'tamir. Hendaklah engkau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sehingga umroh menurut pendapat yang pertama ini ya hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua berpandangan bahwa umroh itu hukumnya sunnah. Mereka memiliki dalil pula ya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Jabir ibn Abdullah atan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam rojulun faqala akhbirni anil umroh awajibatun hi qala Rasulullah SAW la wa anta tamir khairun lak. Ya, diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang umroh, apakah hukumnya wajib? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ya tidak, akan tetapi berumrohlah itu ada kebaikan bagimu. Ya, berumrohlah karena umroh itu baik bagimu. Dari sini ya mereka mengatakan, Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa hukumnya adalah tidak wajib. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dan tentu hadis ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala tentang derajat status hadisnya. Karena Ibnu Hibban, walaupun beliau punya kitab namanya Sahih Ibnu Hibban, tapi Ibnu Hibban ini adalah dikenal sebagai ulama yang terlalu mudah mensahihkan hadis. Ya, jadi beliau itu kalau mensahihkan hadis agak longgar gitu. Ya, ihtimal atau ada kemungkinan bahwa Rasulullah SAW menjawab itu sesuai dengan kondisi yang bersangkutan. Ya, sehingga kita katakan tadi bahwa umroh itu kan wajibnya sekali seumur hidup. Umroh yang berikutnya berarti apa? Sunnah. Maka bagi yang bersangkutan hukumnya sunnah. Ya, sama haji. Haji juga ada haji yang wajib, ada haji yang sunnah. Haji yang wajib yang mana? Haji yang pertama yang dinamakan dengan Hajjatul Islam. Adapun haji yang kedua, ketiga dan seterusnya maka dinamakan dengan haji sunnah. Oleh sebab itu kita simpulkan bahwa umroh itu adalah wajib bagi yang mampu untuk melakukan umroh perdana. Jadi umroh perdana itu yang wajib.